Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik Indonesia. Kembali lagi bersama saya Herdi Nurdin dari Enigma Pakar Edukasi. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tips-tips dan dalam membangun sinergi antara guru dengan kepala sekolah. Bagi yang belum menonton video part 1, klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di pojok kiri atas. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana seni membangun sinergi antara kepala sekolah dengan para guru. Yang pertama itu dengan membangun paradigma. Membangun paradigma itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, open house, pimpinan. Yang kedua, dengan melakukan rapat kerja. Dan yang ketiga, supervisi atau monitoring dan evaluasi secara bertingkat. Nah, yang kedua dari seni membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru adalah membangun tim kerja yang solid. Tim kerja di sekolah ibarat sebuah kesebelasan sepak bola. Semuanya berbagi peran. Ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada yang berperan sebagai gelandang bertahan, ada yang berperan sebagai pengatur ritme, kemudian ada yang berperan juga sebagai penyerang. Semuanya harus kompak, harus solid, harus sesuai dengan tugas dan targetnya masing-masing. Tujuannya adalah bukan siapa yang harus menjadi orang yang paling hebat, tapi gimana caranya supaya tim menang dalam bertanding. Jadi dalam konteks sekolah tidak diperlukan Superman, yang diperlukan adalah super team. Nah, bagaimana cara saya membangun super team? Yang pertama, ini mungkin trik yang teman-teman boleh lakukan di sekolah sahabat pendidik Indonesia semuanya. Yang pertama, saya membangun namanya ring 1, ring 2, ring 3. Ini penting karena ada hal yang perlu diketahui oleh semua orang, yang ada hal juga yang perlu hanya diketahui sama beberapa orang. Saya membangun ring 1 itu cukup saya sebagai kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya ada 3. Kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah bidang sarana dan prasarana atau kepala rumah tangga. Jadi berempat dengan saya. Nah, ini selalu melakukan riset, selalu melakukan pembahasan, selalu melakukan diskusi-diskusi yang mungkin melebihi waktu yang disediakan untuk para guru. Untuk apa dilakukan itu? Untuk membangun kesamaan pimpinan. Jadi kalau saya berempat, ketika kepala sekolah bilang A, maka ring 1 ini semuanya bilang A. Tidak ada lagi perbedaan pendapat antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Sehingga guru-guru semuanya ngikutin apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kemudian berikutnya, ini merupakan hierarki supervisi. Jadi jangan langsung kepala sekolah dulu, semuanya dihandle oleh wakil kepala sekolah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akademik, hal-hal yang berkaitan dengan nilai siswa, proses pembelajaran, administrasi guru, itu dihandle sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tapi kalau ada siswa yang jatuh, kalau ada siswa yang tidak pakai seragam, kalau siswa ada yang tidak disiplin gitu kan. Contoh misalkan yang sederhana lagi, siswa sendalnya hilang, sepatunya hilang. Itu tidak langsung ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang menghandle. Setelah kepala sekolah menyampaikan kepada wakil kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyampaikan kepada koordinator, lalu menyampaikan kepada wali kelas. Jadi tahapan pertama penyelesaian kasus di kelas itu dihandle oleh wali kelas. Kalau wali kelas tidak sanggup menghandlenya, maka naik ke koordinator, dari koordinator naik ke wakil kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah baru disampaikan ke kepala sekolah. Jadi masalahnya sudah mulai berkurang karena banyak yang menghandle. Itu ring 1. Nah, ring 2-nya adalah para koordinator bidang studi, koordinator level, karena waktu itu satu levelnya ada sekitar 6 kelas.
Kalau satu kelasnya 2 orang guru, berarti kan ada sekitar 12 orang guru per level. Sehingga ini timnya menjadi lebih banyak lagi gitu kan ya. Koordinator itu dimunculkan juga paradigma supaya mereka satu visi dengan kita. Nah, hal-hal yang perlu disampaikan ke koordinator yang sifatnya secara umum ya boleh disampaikan. Tapi ada hal juga yang koordinator cukup tahu tapi guru tidak tahu. Nah, itu nanti masuk ke ring 3, semua guru tahu gitu kan ya. Jadi level 3 itu atau ring 3 itu adalah guru satu unit gitu kan ya. Nah, tapi ada yang keempat namanya ring tinju. Nah, kalau biasanya kan kalau di sekolah ada selalu tuh pergesekan antara guru dengan guru yang lainnya, antara koordinator dengan wali kelasnya. Itu hampir setiap tahun ada tuh yang begitu. Makanya saya menyampaikan itu yang sama ring tinju. Kalau sudah tidak bisa disampaikan nasihat, bawa ke ruangan saya dengerin dari satu pihak, yang satu pihaknya menyampaikan, yang lainnya mendengarkan gitu kan ya. Nanti sama-sama mencatat apa keinginannya, lalu cari persamaannya. Dari situ muncul kesepakatan bersama-sama yang 2 orang menyelesaikan secara bersama-sama. Itu namanya ring tinju yang keempat. Yang kedua, selain ring 1, ring 2, ring 3, saya membangun namanya unit kerja. Nah, kalau di sekolah kan ada yang namanya KKG, kelompok kerja guru, gitu kan ya. Selain tadi level koordinator, ada kelompok kerja, kalau di saya ada nama kelompok kerja agama, ada kelompok kerja outbound dan olahraga, ada kelompok kerja sains, ada kelompok kerja kurikulum, ada kelompok kerja kesiswaan. Itu semuanya membangun persepsi yang sama, membangun program yang berbeda. Tapi bagaimana caranya supaya program-program yang dibangun oleh masing-masing unit kerja tadi tujuan akhirnya adalah mencapai apa yang diinginkan oleh yayasan. Sehingga kepala sekolah dibantu oleh banyak unit di situ, unit kerja. Dan yang keduanya adalah MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ini bukan hanya internal, tapi bisa jadi dengan gugus, dengan dinas, dengan sekolah-sekolah yang di luar sekolah kita. Contoh misalkan ada kumpulan musyawarah guru mata pelajaran matematika, maka dikirimlah guru matematika dari kita keluar. Supaya apa? Mereka juga tahu proses pembelajaran di luar sekolah itu seperti apa. Sehingga mereka itu bisa fastabiqul khairat, bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan, mencapai tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda itu nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kita sampai di tujuan yang sama, sehingga KKG dan MGMP itu menjadi penting bagi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menyamakan hati, nyamankan hati, amankan dapur. Ini luar biasa teman-teman, dan ini selalu saya sampaikan kepada yayasan, kepada teman-teman pimpinan yang lainnya. Kalau orang bekerja sama dengan kita sudah nyaman hati, aman dapur, mereka tidak akan berpindah ke lain hati. Pasti komitmennya terbangun. Kenapa itu penting bagi kita, bagi sekolah? Karena kalau orang bekerja lalu dapurnya nggak ngebul, mereka pasti mikir gimana cara dapurnya ngebul. Atau dapurnya ngebul tapi kerja penuh dengan tekanan, stres setiap hari. Maka yang terjadi adalah mereka nggak konsentrasi, nggak fokus bekerjanya. Maka yang dilakukan oleh saya untuk pendekatan nyamankan hati, amankan dapur itu, saya melakukan beberapa triks, beberapa program. Yang pertama, pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal ini saya lakukan setiap pagi. Contoh, misalkan ketika saya datang ke sekolah lebih awal, karena saya selalu datang ke sekolah itu lebih awal. Tujuannya apa? Nyambut guru. Saya selalu tanya ke guru yang bertemu di awal dengan saya, tanya apa kabar, gimana kabarnya keluarga, gimana hari ini sehat, kemarin pulang jam berapa, di rumah ngapain aja, anaknya gimana, sudah bisa apa, sekolah di mana. Jadi hal-hal yang sangat personal yang terkait dengan kesukaan, terkait dengan hobi. Kita sifatnya mirroring, menyamakan frekuensi antara kita dengan guru. Nah, ini pernah satu kejadian ketika saya sudah keluar dari sekolah itu, ada guru yang telepon ke saya terkait dengan ini nih, pendekatan personal yang sapa pagi ini. Pak, Bapak sudah nggak ada di sekolah kita, nggak ada lagi yang nanya apa kabar, nggak ada lagi yang nanya sarapan apa belum, gitu kan ya. Nah, ini kan bagi guru itu termasuknya special moment, sesuatu yang hilang
ketika kita yang melakukan itu tidak melakukannya lagi atau tidak ada di situ, sehingga kedekatan kita itu secara chemistry terbangun. Kemudian yang kedua rihlah. Rihlah itu kadang-kadang guru juga kan perlu rekreasi ya, perlu refreshing gitu kan ya. Kita jalan-jalan bersama-sama, bikin acara satu unit, bikin acara satu level, bikin acara yang sifatnya kebersamaan ya, bukan hura-hura, sifatnya pokoknya yang penting bahagia gitu kan ya. Walaupun tempatnya nggak terlalu jauh ya, berenang bareng misalkan di satu air terjun, itu rihlah. Dan yang ketiganya adalah family gathering. Family gathering ini yang saya lakukan sederhana, tidak perlu biaya besar. Contoh kan kita family gathering, bawa keluarganya, bawa makanan masing-masing. Jadi saya merasakan makanan yang dimasak oleh guru pun merasakan makanan yang dimasak oleh kita, oleh pimpinannya, sehingga saling merasakan, saling mencicipi makanan. Kan nggak perlu jauh-jauh gitu kan ya, cukup di tempat yang tiketnya murah, tapi kebersamaannya dapat. Selanjutnya yang saya lakukan dalam membangun tim kerja yang solid itu yaitu dengan cara memperbanyak special moment. Special moment itu adalah sesuatu peristiwa yang membuat guru itu kelepak-kelepok, istilah kasarnya begitu. Jadi mereka yang tadinya benci menjadi cinta kepada kita, dari tadinya kontra menjadi pro, dari tadinya tidak suka menjadi pendukungnya kita. Ada beberapa cerita spesial momen yang saya dapatkan dengan guru. Cerita yang pertama, ada seorang ustadz yang lebih senior dari saya, lebih lama di sekolah itu. Saya waktu itu baru 1 tahun 2 tahun di situ, sementara dia sudah lebih lama dari saya. Dia termasuk orang yang paling kontra dan tidak setuju saya jadi kepala sekolah. Sampai pada suatu ketika dia minta izin ke saya untuk tidak masuk ke sekolah, tidak mengajar. Saya tanya alasannya kenapa Ustadz? Dia bilang anak saya dirawat di rumah sakit Pak. Nah, kebetulan waktu itu saya berpikir selintas, wah ini spesial momen. Saya harus memanfaatkan momen ini, gimana caranya Ustadz ini yang tadinya kontrak dengan saya, dia supaya bisa menjadi pro ke saya. Akhirnya setelah selesai sekolah sekitar jam 5, saya berangkat ke rumah sakit untuk nengok anaknya. Ketika datang di rumah sakit, tiba-tiba Ustadz itu yang nungguin anaknya di situ. Jadi alhamdulillah bisa ketemu dengan saya. Kemudian kebetulan anaknya 3 Ustadz itu. Jadi yang dirawat 1, yang di rumah 2. Lalu ketika saya tanya, Ustadz di rumah 2, siapa yang jagain anaknya? Ibunya, karena dia cuma berdua, akhirnya yang 2 bersama ibunya di rumah, yang 1 bersama dia di rumah sakit. Maka saya menggunakan momen ini, saya nginep di rumah sakit, ngobrol sama Ustadz sepanjang malam, bercerita dari hati ke hati tentang anaknya, tentang kelebihan Ustadz itu, tentang kelebihan keluarganya. Saya puji-puji dia, saya masuk ke dunia dia, sehingga dia sampai bercerita sampai mencucurkan air mata sambil menangis, bercerita tentang betapa dia kontraknya dengan saya. Tapi ketika saya nginep di situ, itu selesai semuanya. Setelah nginep di situ, subuh saya berangkat ke sekolah dari rumah sakit, mandi di rumah sakit saya, kemudian mungkin saya nggak ganti baju gitu ya. Tapi itu spesial yang luar biasa. Dari situlah besok harinya ustadznya masuk, itu langsung menjadi pendukung utama saya. Dan ini luar biasa, spesial momen. Hanya dengan nginep di rumah sakit yang tadinya kontra menjadi pro ke kita. Nah, cerita yang kedua, ada ibu guru. Ini senior juga luar biasa. Biasanya kan orang-orang senior itu tadi ya, senioritas gitu. Ibu guru itu sangat benci sama saya. Sangat luar biasa. Jadi kalau saya datang ke sekolah, dia itu langsung melengos, pergi, tidak mau melihat muka saja, nggak mau melihat gitu. Tapi saya pimpinannya, saya kepala sekolahnya, dia guru saya gitu. Nah, saat itu tanggal 2, tanggal 3 gajian kan, tanggal 4 dompetnya hilang. Jam 10 dia ke ruangan saya minta izin untuk minta izin ke kantor polisi bikin surat keterangan hilang. Nah, saya langsung terlintas, wah ini spesial momen lagi nih.
Akhirnya saya ambil kunci motor, saya bawa ibu tadi ke kantor polisi, saya daftarin, saya pun yang mengurus semuanya. Setelah dari kantor polisi, saya tanya, ibu mau kemana lagi? Karena ATM-nya hilang, ATM-nya langsung diblokir. Saya datengin bank yang kita gajian di situ, payroll di situ. Terus saya ketemu langsung dengan kepala cabangnya, langsung hari itu juga ATM-nya jadi. Sampai dari jam 10 sampai jam 12 selesai jamnya makan siang. Nah, sebelum menuju ke sekolah saya bawa mampir dulu makan siang. Kalau di sekolah kan ada catering yang bersama anak-anak kita makan. Tapi ibu ini saya spesialkan makan di luar di restoran. Terus dia makan, tiba-tiba sambil makan dia nangis gitu loh. Kenapa kok bisa nangis? Ibu nggak punya uang. Saya keluarkan uang untuk paling tidak 1 minggu dia makan. Malah tambah nangis. Loh kenapa? Dikasih uang bukannya bahagia gitu kan ya. Tapi kok malah semakin nangis. Saya bilang, ibu kenapa kok nangis? Saya sudah jahat sama bapak. Saya selama ini menjelek-jelekan bapak di teman-teman. Tapi kok bapak begitu baik sama saya? Coba teman-teman, hanya nganter ke kantor polisi, hanya nganter ke bank, hanya nganter makan siang, tapi ternyata orang langsung berubah hatinya. Tentunya saja kan ada Allah yang Maha Kuasa yang membolak-balikan hati tadi. Tapi saya melakukan itu dengan ikhlas, dengan niatan supaya dia menjadi bagian dari keluarga saya. Kemudian itu yang cerita yang kedua. Yang ketiga teman-teman, saya setiap bulan itu selalu punya catatan hari ulang tahun guru. Nah, jadi daftar ulang tahun guru itu yang Januari siapa saja, gitu kan ya. Itu ada tercatat tuh. Sehingga saya tuh punya alarm langsung di kalender yang ada di HP itu muncul tanggal 1 ulang tahun si A, tanggal 2 ulang tahun si B. Setiap bulan. Itu ada satu ketika ini guru sains badannya besar banget. Di sekolah saya itu sudah terkenal kalau masuk ke ruangan saya pasti ditegur, pasti dapat nasihat. Dia itu orang sains, guru sains ngajar sains. Ketika dipanggil sama saya, Pak sini gitu kan ya. Dia malah masuk ke ruangan sains, ke ruangan dia, lalu nanya ke koordinatornya, saya dipanggil Pak Herin, mau ada apa? Saya punya salah apa? Padahal badannya lebih gede dari saya kan gitu kan ya. Nah tiba-tiba dia datang dianterin sama koordinatornya. Pak Herin ini Bapak ini dipanggil, iya Ibu saya cukup perlu dengan Bapak ini, tidak dengan ibunya. Akhirnya saya kasih tanya dulu pertanyaan. Setelah pintu saya kunci itu, ruangan saya kunci, dia makin gemeteran. Ini saya mau diapain? Kok pintu dikunci gitu kan ya? Padahal di bawah kolong meja saya itu sudah saya sediakan parcel untuk dia. Saya tanya dulu, Pak, Bapak punya salah apa sama saya? Dia makin gemeteran gitu kan ya. Salah apa gitu kan? Bapak ulang tahun nggak bilang-bilang sama saya. Sebagai hukumannya, nih saya kasih parcel. Baru dia teriak, kirain ada apa? Sambil parcelnya dibawa teman-teman. Oh luar biasa, dia seneng luar biasa. Kebayang nggak spesial momen itu terus dilakukan oleh kepala sekolah. Sehingga guru-guru itu setiap hari menemukan hal-hal yang istimewa yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Mungkin teman-teman banyak melakukan hal yang melebihi apa yang saya lakukan gitu. Tapi itu membuat mereka nyaman hatinya, gitu kan ya. Nah, yang berikutnya yang saya lakukan dalam membangun tim kerja yang solid adalah konsultasi guru. Saya melakukan 2 cara nih dengan konsultasi guru itu. Yang pertama, saya bikin namanya bilik curhat. Jadi saya bikin jam di mana saya punya jadwal untuk menerima curhatan guru. Ya, misalkan hari apa, jam berapa gitu kan, waktu itu setiap hari Kamis dari jam 12 sampai jam 2. Nah, guru yang mau curhat datang. Nah, guru yang punya masalah di keluarganya, mohon maaf ada guru yang juga, Pak saya nggak punya beras. Nah, itu juga ada kejadian ngobrol kayak gitu. Tapi paling tidak curhatan mereka itu menganggap saya sebagai kakak, menganggap saya sebagai orang tua bagi mereka, menganggap saya sebagai saudara mereka, sehingga mereka tuh semakin dekat, semakin terbangun chemistry. Karena yang kita bangun adalah kekeluargaan. Nah, dimanusiakan itulah personal. Sehingga mereka merasa, nih saya ini bagian dari kita. Maka prinsipnya tentu yang pertama itu Bapak nyamankan hatinya, amankan dapurnya. Kemudian selain bilik curhat,
saya juga melakukan sebuah program namanya Surat Harapan. Nah, ini biasanya saya lakukan ketika menjelang akhir tahun ajaran. Nah, saya menempatkan orang itu sesuai dengan harapan mereka. Seperti ya kayak lelang jabatan, di kelas 1 ada berapa orang, di kelas 2 ada berapa orang, koordinator ada berapa orang. Mereka itu boleh mengajukan diri, saya harapannya jadi apa, saya harapannya pingin bisa apa, saya harapannya ke sekolah itu seperti apa, saya harapannya diperlakukan oleh kepala sekolah itu seperti apa. Sehingga saya tahu guru itu sukanya apa, guru itu tidak sukanya apa. Sehingga ketika saya membina ya sesuai dengan kesukaan mereka, ketika saya menegur sesuai dengan hati nurani mereka, dan saya menghindari apa yang mereka tidak suka. Itu yang disebut dengan surat harapan. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah dengan memanage konflik. Nah, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh guru-guru itu kan tidak selamanya mulus. Namanya kita punya hati, punya rasa gitu kan ya. Tidak semua omongan guru itu juga terkontrol. Kadang-kadang ada aja clash antara guru dengan guru yang lain. Antara satu guru, kadang-kadang misalkan wali kelas dengan partnernya. Ini ada suatu cerita, wali kelasnya perempuan. Kemudian asistennya laki-laki ya S2. Nah, S2 ilmunya sudah tinggi, sementara yang perempuan ini pengalamannya banyak, tapi memang dia baru S1. Ketika contoh sederhananya mau pasang display saja, itu berantem dulu antara wali kelas sama asisten. Gara-gara itu, nggak bagus. Orang tua satu kelas itu terbagi menjadi 2 kubu. Orang yang pro sama wali kelas, ada yang pro sama asistennya. Sehingga ketika saya masukkan ke dalam ruangan saya bawa buku, kemudian si ibunya saya suruh ngomong duluan, "Ibu, coba sebutkan harapan ibu." Saya bilang ke bapak yang S2 ini, "Bapak dengerin, catat maunya ibu. Catat maunya ibu." Oke, siap? Siap. Saya sambil nyatat. Nanti saya ngambil kesimpulan. Jadi saya dengar maunya si ibu wali kelas. Si bapak juga dengar maunya si ibu wali kelas. Cerita dia tentang keinginannya, termasuk kejelekan si bapak ini disebutin juga. Sehingga dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu kan ya. Dan si ini tidak suka. Setelah ibunya bercerita, gantian. Yuk, bapak bercerita, ibu dengerin. Saya nyatet benang merahnya ada di mana. Nah, setelah cerita, saya tanya ke dua belah pihak. Ibu sudah dengar? Bapak sudah dengar? Nah, sekarang kira-kira yuk cari persamaan yang kita tidak terlalu banyak bergesekan. 1, nah disepakati. 1, 2, 3, 4, 5. Tanda tangan. Tanda tangan si ibu, tanda tangan si bapak, saya foto bertiga, plek, dipajang di mading kelas. Sehingga anak-anak ini luar biasa, sama guru-guru ini luar biasa. Anak-anak pun tahu, weh ibu kita udah baikan sama bapak kita. Nah, akhirnya kan jadi ayah dan bunda lagi di dalam kelas. Itu cerita guru dengan guru. Ada lagi cerita antara karyawan dengan guru. Ada satu ketika, nih kebetulan ada lomba futsal, hadiahnya memperebutkan piala kepala sekolah. Itu kan ya, berantem antara driver sama guru, sampai guru dipukulin sama driver. Padahal satu sekolah gitu loh teman-teman. Kebayang nggak? Satu sekolah driver yang setiap hari ketemu sama guru itu, setiap hari ngobrol bareng, tapi ketika main bola berantem. Akhirnya saya panggil keduanya, didamaikan keduanya, saya bawa dua-duanya ke rumah saya. Setelah itu yang driver datang ke rumah guru, yang guru datang ke rumah driver. Nah, ini salah satu teknik yang saya lakukan supaya apa? Mendekatkan kita ini bagaikan keluarga. Nah, ada lagi teman-teman, konflik antara orang tua dengan guru. Nah, ini luar biasa kan, banyak juga antara orang tua sama guru itu kan nggak sinkron. Kalau kebayang nggak kalau di dalam kelas gurunya nggak disukai sama orang tua, dan ini menimbulkan konflik. Itu pun pernah saya lakukan, banyak cerita tentang itulah. Dan teman-teman pasti banyak mengalami hal yang seperti yang nomor 3 ini, cerita antara konflik antara orang tua dengan guru. Caranya gimana ya? Harus tahu dulu hot button mereka, keinginan mereka itu, harapan mereka itu seperti apa. Kita cari persamaannya, kemudian kita cari juga hilangkan perbedaannya, sehingga fokus pada persamaan, fokus pada keunggulan masing-masing, kelebihan masing-masing.
Yang berikutnya yang saya lakukan dalam rangka membangun tim kerja yang solid itu adalah dengan entertain. Jujur, dengan entertain ini mengeluarkan biaya cukup besar, teman-teman, setiap bulan, karena saya punya beberapa program yang cukup signifikan di masalah biaya. Yang pertama adalah makan di luar. Jadi setiap bulan saya punya jadwal makan bersama satu level atau satu koordinator. Misalkan level 1 mau makan di mana? Nah, saya bawa di satu rumah makan, kita ngongkong bareng, kita ngobrol bareng, tidak usah ngomongin sekolah, tidak usah ngomongin pelajaran, tidak usah ngomongin anak-anak, tidak usah ngomongin orang tua. Yang ada adalah gimana caranya supaya bahagia, supaya happy, kemudian supaya mereka pikirannya lepas, refresh gitu. Jadi bulan pertama dengan kelas 1, bulan kedua dengan kelas 3, kelas 2 dan yang lain, sampai semua koordinator itu merasakan makan bersama dengan kita. Dan saya selalu bawa wakil saya. Jadi ketika saya makan bareng-bareng sama satu level, maka semuanya pimpinan itu ikut mendampingi. Jadi kelihatan pimpinan itu kompak di situ dan mereka dekat dengan semua unit yang ada di level masing-masing. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, koordinator outbound, koordinator olahraga, koordinator agama, koordinator bahasa Inggris, koordinator sains, dan koordinator laboratorium teknisi. Itu semuanya ikut bersama-sama. Tapi tadi jamnya atau harinya, bulannya ditentukan oleh mereka. Dan mereka boleh milih di restoran yang mana. Kita tinggal ngikutin aja. Yang keduanya program nonton bareng. Saya selalu menyiapkan tiket dalam 1 bulan 1 level nonton bareng, sehingga dari situ mereka menjadi lebih dekat dengan pimpinan, dekat dengan sekolah. Kadang-kadang saya bawa keluarga gitu kan ya, mereka juga bawa keluarga. Nontonnya hari Sabtu, hari Minggu yang pada saat libur atau sepulang sekolah. Saya sudah akan siapkan tiket, tinggal telepon ke mereka, mereka sudah datang ke bioskop. Nah itu penting banget, tapi tonton film yang ada unsur pendidikan supaya termotivasi gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah olahraga bareng. Jadi ada jadwal olahraga kayak futsal bareng, senam bareng, kemudian olahraga kayak dulu archery ya, panahan bareng. Kemudian kalau perempuan itu ibu-ibu ya ngerujak bareng. Renang laki-laki, kalau kita di sekolah ada kolam renang, dipisahkan harinya, dipisahkan jamnya, sehingga mereka bisa bareng-bareng bersama-sama olahraga. Karena selain dijaga fisiknya ya dijaga pikirannya juga penting. Makanya olahraga untuk menjaga fisik. Nah biasanya habis olahraga tadi kan perlu minuman, perlu snack ringan gitu kan ya, makanan-makanan kecil. Kita siapkan semuanya sehingga guru tidak lagi mengeluarkan uang untuk biaya. Bahkan yang bapak-bapak khusus itu kan ada futsalnya kebetulan di tempat yang lain kita pun yang bayar gitu, sehingga sekali lagi untuk yang entertain ini cukup menguras energi biaya terutama ya. Nah, tetapi saya dapat uangnya dari mana kan gitu kan ya? Maka saya membangun jaringan ke dunia usaha dan dunia industri, sehingga mereka banyak yang menjadi sponsor sekolah kita. Kita kasihkan program ke mereka, mereka tertarik, mereka promosi di sekolah kita. Lalu ada timbal baliknya, ada yang diberikan berupa sponsorship kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah dengan melakukan home visit. Jadi saya punya jadwal kunjungan ke rumah guru. Ya, jadwal kunjungan itu saya punya kunjungan yang terjadwal dalam sebulan. Semua guru harus terjadwal, walaupun hanya dalam jangka waktu 1-2 jam misalkan ya saya datang ke rumah guru, tapi ada kadang-kadang dadakan. Contoh yang dadakan tuh saya ikut jemputan, tiba-tiba guru belum nyampe ke rumahnya, saya sudah berdiri di depan rumahnya. Kan guru bertanya, "Pak, Bapak mau ngapain ke rumah saya?" Kan selalu begitu. Nah, tetapi dari situ saya menyampaikan, saya mau bersilaturahmi. Nah, supaya apa? Supaya kita juga tahu keluarganya guru, di mana dia tinggal, rumahnya seperti apa, sehingga dari kunjungan-kunjungan itu kita tahu kebutuhan guru itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, yang terjadwal sudah ditentukan, biasanya saya bawa keluarga kalau yang terjadwal, karena untuk tadi merekatkan. Kadang-kadang di satu kontrakan misalkan ya ada beberapa orang guru yang ngontrak di situ, satu komplek kontrakan, saya datang bawa jeruk 2 kilo, bawa gorengan, dulu kan cuma 10.000 gitu kan ya, bawa keluarga saya, keluarga ngobrol di situ bareng, jadi lebih akrab, lebih dekat, sehingga home visit ini
memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merekatkan hati. Karena dia tahu kondisi kita dan kita pun tahu kondisi para guru gitu. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah dengan hadiah atau voucher. Ada voucher belanja bagi guru. Contoh misalkan dalam sebulan ada guru yang selalu datang lebih awal. Sehingga itu menjadi mereka itu menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan semua guru mendapatkan hadiah. Voucher belanja walaupun hanya, mohon maaf, misalkan hanya 50.000, hanya 100.000, tapi bagi guru itu luar biasa. Atau keduanya voucher bengkel. Saya kerjasama sama beberapa bengkel ternama di situ. Guru mana yang merek motornya apa? Nah, saya kerjasama di situ sehingga guru itu nanti ketika bengkel gratis. Kan bisa 2 bulan sekali ganti oli dan yang lain. Itu nanti vouchernya dari bengkel tadi, tapi kita kerjasama di situ. Nah, kemudian berikutnya voucher makan untuk keluarga. Jadi saya kerjasama dengan rumah sakit, dengan rumah makan. Nah, guru yang setiap bulan dapat berprestasi, tuh makan di situ bawa keluarganya. Ya maksimal 3 orang. Kalau melebihi 3 orang, guru bayar sendiri. Kan lumayan. 3 orang makan bersama, tapi 3 orangnya gratis. Kalau keluarganya 4, misalkan suami istri, anaknya 2, kan 4 orang. Nah, guru tinggal bayar 1 orang. Ini penting banget karena dibangun di situ. Ketika voucher makan ini diberikan kepada guru, kadang-kadang saya ikut makan di situ bareng-bareng. Sehingga dengan direktur rumah makannya atau penanggung jawab rumah makannya, saya sudah sangat dekat di situ. Karena saya mengusahakan supaya kita ini dekat dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dan saya mengecek dulu kemampuan orang tua. Apakah ada orang tua yang bisa diberdayakan di situ? Contoh, ada orang tua yang punya rumah makan, maka saya secara personal deketin orang tuanya. Orang tua yang punya hotel, saya deketin. Sehingga ada voucher hotel juga, voucher menginap misalkan ya. Nah, beberapa caranya begitu teman-teman. Sehingga kita pun tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena kita menggunakan sponsor, baik dari orang luar yang butuh dengan promosi di sekolah kita, ataupun orang tua yang menjadi pelanggan pendidikannya kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perayaan keberhasilan. Jadi ketika ada guru yang berhasil meraih prestasi, itu dikapitalisasi, mereka dirayakan betul. Contoh sederhananya misalkan ketika rapat, ada guru yang datang paling duluan, maka saya sampaikan siapa yang paling datang duluan hari ini, angkat tangan. Nah, itu langsung diberikan apresiasi, luar biasa, tepuk tangan. Walaupun hanya tepuk tangan, tapi guru itu sangat luar biasa. Besoknya banyak banget guru yang berlomba-lomba untuk datang lebih awal, gitu kan ya. Kemudian berikutnya adalah Teachers of the Month, guru yang berprestasi bulan itu. Kita menggunakan sistem poin. Guru yang paling banyak poinnya nanti kadang-kadang saya panggil yayasan untuk memberikan piagam dan hadiah berupa uang bonus dan yang lain, atau berupa buku atau berupa apapun bentuknya, tapi itu bagian dari penghargaan. Kemudian yang ketiganya adalah guru berprestasi. Ini diberikan setiap 1 semester. Jadi guru berprestasi itu kumpulan dari nominasi-nominasi Teachers of the Month nanti dimunculkan, direkap di akhir semester. Siapa yang paling banyak, gitu kan ya. Nah, ini aspek yang kedua dari membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru, yaitu dengan cara membangun tim kerja yang solid. Yang ketiga dari cara saya bagaimana membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru, yaitu dengan cara kaderisasi. Saya melakukan beberapa hal di sini. Yang pertama, morning dan afternoon meeting. Jadi setiap pagi saya memberikan arahan kepada wakil kepala sekolah, ring 1 saya nanya. Jadi guru-guru sudah belum pada masuk tuh, kita sudah pada datang. Jadi kepala sekolah dan wakilnya itu wajib masuk minimal setengah jam sebelum bel berbunyi. Jam 7 masuk, nah berarti ya setengah 7 kita harus sudah ada di sekolah, gitu kan ya. Nah, saya biasanya jam 6 itu sudah ada di sekolah. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 kita morning meeting. Walaupun kenyataannya paling 15 menit. Saya hanya nanya ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Pak, Bapak mau ngapain?
wakil kepala sekolah bidang kesehatan, Bapak mau ngapain? Saya nyatet mereka catatan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan mereka sehari itu. Mereka sampaikan kepada saya nyatet. Lalu saya pun menyampaikan apa yang ingin saya kerjakan selama seharian di situ. Kalau saya ada keluar, saya sampaikan saya keluar. Kalau saya ada supervisi, saya sampaikan ada supervisi. Pokoknya kegiatan hari itu sama-sama direncanakan mau ngapain 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah guru-guru pulang, nah saya panggil lagi tuh yang berdua bertiga sama bagian kepala rumah tangga. Hasil kerjaan hari ini gimana? Terus saya tanya gitu kan ya, sehingga kita tahu kendala hari ini apa, masalahnya apa, lalu besok gimana cara menyelesaikannya. Kita punya waktu sekitar dari maghrib sampai pagi gitu kan ya, sampai pagi lagi berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada pada hari itu, sehingga masalah itu nggak bertumpuk. Dan setiap hari ada masalah memang, tapi masalahnya selalu berbeda. Dan dengan masalah berbeda, kita pun semakin dewasa. Karena ketika kita sanggup menyelesaikan satu masalah, otomatis kita punya catatan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sehingga ketika ada masalah yang sama, kita bisa menggunakan solusi yang pernah kita lakukan ketika masalah itu ya paling tidak setipe dengan yang masalah yang berikutnya. Itu yang pertama, morning and afternoon meeting. Yang kedua, kepala sekolah berperan sebagai agent talent. Nah, saya pernah mengalami kesalahan dalam menempatkan orang. Waktu itu sekolah kita sedang merancang untuk menjadi sekolah RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Tentu saja di dalam kelas itu harus ada 2 orang guru. 1 orang guru yang full English karena ada beberapa mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggris, tapi guru yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Nah, guru yang bersangkutan itu lulusannya bahasa Inggris, ijazahnya bahasa Inggris. Otomatis saya tempatkan sebagai wali kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggrisnya nggak bunyi. Jadi seolah-olah dia bukan dari jurusan bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya gantikan. Kemudian ganti menjadi asisten yang mengajar pakai bahasa Indonesia. Ternyata ketika mengajar menjadi asisten pun pakai bahasa Indonesia, itu pola pengajarannya membingungkan bagi anak karena nggak menarik bagi anak. Nah kemudian setelah beberapa bulan saya tanya aja ke dia tuh, sini Pak, saya panggil, Bapak sukanya apa? Kemudian dia sampaikan kepada saya sukanya main gitar Pak. Berapa alat musik yang bisa Bapak mainkan? Saya bisa musik, saya bisa keyboard, saya bisa drum. Saya bilang besok bikin surat ke orang tua yang tanda tangan kepala sekolah, tolong anak-anak yang di rumah ada alat musik, ya, yang di rumah ada alat musik, bawa ke sekolah, kita akan bikin studio musik, kita akan bikin grup band. Akhirnya guru yang bersangkutan jurusan bahasa Inggris jadi pemegang tanggung jawab bikin band. Ternyata luar biasa, sahabat pendidik. Ketika dikasih kesempatan untuk membangun band, terbentuklah satu band. Dia nulis lagunya, dia cari anak-anak yang bisa nyanyi, dia kumpulin anak-anak yang bisa main drum, main keyboard, main semua alat musik itu dari orang tua. Saya sebagai kepala sekolah hanya menyediakan studio, satu kelas dijadiin studio. Setiap sore anak itu di situ latihan. Ada grup band, ada grup nasid. Dia concern di 2 itu sehingga jadi grup nasid, jadi kaset. Kemudian si bandnya jadi kaset juga, ya punya produk kaset, rekaman teman-teman. Sahabat pendidik Indonesia. Dan setiap ada guru yang misalkan ada guru yang anaknya khitan, sunatan gitu kan, atau guru yang menikah, atau ada momen-momen sekolah, ini ditampilkan sehingga orang tua makin luar biasa apresiasinya. Tampil, biasanya kan kalau anaknya tampil orang tua ikut riuh kan. Wah, itu mereka makin klop dengan sekolah, makin semangat dengan sekolah, sehingga guru yang bersangkutan juga jadi naik pamornya. Nah, ini kesalahan dalam menempatkan orang. Ternyata kalau ketemu hobinya belum tentu cocok dengan background pendidikannya. Background pendidikan bahasa Inggris kok jadi pelatih band, tapi jadi produknya ya pelatih band. Nah, saya sebagai tadi kepala sekolah sebagai agent talent. Yang keduanya,
saya salah menempatkan guru. Nah, waktu itu memang ada satu orang guru yang lulusan sebuah perguruan tinggi ternama. Kita pikir dengan dia di perguruan tinggi ternama, matematiknya bagus sehingga kita jadikan wali kelas. Tapi ternyata nggak bisa ngajar, teman-teman. Saya tanya lagi gitu kan, sahabat pendidik Indonesia, saya tanya lagi, Bu, Ibu bisanya apa sih sebetulnya? Saya sukanya sih komputer, Pak. Nah, ketika saya tempatkan di guru komputer, luar biasa. Anak-anak itu bikin kurikulum TIK, ya, komputer. Sampai anak kelas 2, kelas 3 itu sudah bisa ngebongkar komputer dan merakitnya sendiri. Jadi ada program yang luar biasa dari guru yang bersangkutan. Ternyata dia ahlinya memang komputer. Cuma jurusan ininya pertanian gitu kan nggak nyambung ya sebetulnya dari pertanian ke komputer, cuma memang hobinya di situ. Nah, maka saya tempatkan bukan berdasarkan background pendidikannya, ijazahnya, tapi berdasarkan kompetensi yang dia miliki, sahabat pendidik semuanya. Kemudian yang berikutnya, saya membagi tugas sampai habis karena tugas kepala sekolah itu adalah BTSH, bagi tugas sampai habis. Saya punya sekitar 18 koordinator, orang-orang yang siap untuk saya kader untuk tahun berikutnya menjadi minimal wakil kepala sekolah. Syukur-syukur bisa jadi kepala sekolah. Nah, setiap hari saya mendelegasikan tugas sebagai kepala sekolah kepada orang yang bersangkutan, si A, si B. Saya setiap hari berikan dia boleh mengambil keputusan, boleh memberikan masukan, boleh memanggil guru. Pokoknya apa yang menjadi tugas kepala sekolah dilakukan pada hari itu oleh guru yang bersangkutan, koordinator yang bersangkutan. Saya sebagai supervisornya. Apabila ada masukan yang salah, apabila ada kekeliruan, maka saya langsung memberikan masukan kepada dia sehingga dia itu tidak mengulangi kesalahan. Dan dia sudah memiliki pengalaman secara praktis menjadi kepala sekolah. Itu. Kemudian yang berikutnya, saya membuat rekam kinerja. Jadi setiap guru ini punya yang disebut dengan rekam kinerja. Apa tuh rekam kinerja? Ketika saya ngasih tugas, maka guru catat tanggal berapa, uraian tugasnya apa. Saya tanya, kamu deadline-nya kira-kira bisanya kapan? Gitu kan, sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, setelah itu nanti dicek ya, apakah deadline itu sebelum deadline guru yang bersangkutan sudah selesai, atau pas deadline waktu bisa selesai, atau bahkan ketika deadline ditentukan guru ini tidak selesai. Nah, ada beberapa orang guru yang dari rekam kinerja ini ketahuan potensi kinerjanya. Ada satu orang guru yang bisa mengerjakan dalam satu waktu itu bisa beberapa pekerjaan. Tapi ada juga ketahuan guru yang nggak bisa kerja. Yang keempat yang saya lakukan dalam membangun sinergi antara guru dengan kepala sekolah itu adalah masuk ke saya sendiri. Saya sebagai kepala sekolah harus meningkatkan kompetensi. Selain saya belajar tentang manajemen sekolah, saya belajar tentang manajemen strategis, belajar tentang bagaimana cara mengelola dan meningkatkan kompetensi karyawan. Secara pribadi saya membangun kompetensi itu dengan beberapa ilmu yang lain. Yang pertama dengan mempertebal interpersonal skill. Nah, jadi cara bergaul saya dalami terus di situ. Bagaimana cara gestur, bagaimana cara body language, bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara memahami orang, kepribadian orang. Ini adanya di buku-buku pengembangan diri. Nah, jadi kalau teman-teman bisa belajar atau sahabat pendidik mau belajar tentang ini, boleh nanti datang ke toko buku, cari buku-buku yang terkait dengan pengembangan diri. Salah satunya ada buku bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill, teknik bergaul. Karena sekali lagi guru itu kan tingkatannya banyak. Yang di sekolah itu ada pendidik, ada tenaga kependidikan dari segi adat, kebiasaan, budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, kemudian termasuk asal daerah gitu kan. Yang Sumatera dengan Jawa agak sedikit berbeda, yang Batak dengan yang Jawa juga agak sedikit berbeda. Nah, saya belajar tentang itu sehingga ketika saya berkomunikasi atau saya berinteraksi dengan mereka pas sesuai dengan gaya mereka. Yang kedua terkait dengan communication skill. Saya meningkatkan kemampuan public speaking, kemampuan
berbicara di depan umum. Contoh misalkan ketika saya memberikan sambutan biasanya agak sedikit gemeteran. Nah itulah saya mulai menjadi trainer, saya mulai menjadi pendamping di beberapa sekolah sehingga kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu bisa jadi lebih cair, bisa jadi lebih menarik sehingga guru-guru itu meyakini bahwa kepala sekolahnya layak jadi panutan karena setiap kemampuannya melebihi mereka gitu. Kemudian yang ketiganya saya belajar tentang negosiasi. Nah, ini negosiasi itu penting bagi seorang kepala sekolah karena kepala sekolah itu masuknya ke berbagai lini. Kepala sekolah ketemu dengan dinas, kepala sekolah ketemu dengan bagian keamanan, ada Babinsa, ada Banpol gitu kan ya. Kepala sekolah ketemu dengan para direktur, kepala sekolah ketemu dengan para pemilik sekolah. Nah, saya belajar bernegosiasi, terutama ketika saya bertemu dengan para kepala dinas tuh. Itu kan agak sedikit berbeda ya, pejabat negara dengan pejabat tokoh masyarakat misalkan ya, itu saya belajar dari situ. Dari bagaimana caranya bernegosiasi supaya misalkan kita mengadakan satu acara yang hadiri menteri gitu kan ya, satu acara class meeting misalkan kepala dinas datang ke sekolah kita. Nah gimana caranya tuh? Nah, itu belajar bernegosiasi gitu kan ya. Dan yang berikutnya saya belajar tentang kewirausahaan. Apapun produk sekolah bisa saya jual. Artinya apa teman-teman? Itu bisa menghasilkan uang. Sehingga program sekolah itu menjadi lebih menarik bagi orang tua. Dan kita selalu menjadi pilihan utama. Bahkan dengan teori ini, dengan kewirausahaan ini, kita mampu memanfaatkan orang tua bagaimana cara memasarkan sekolah kita. Sehingga guru-guru pun akhirnya belajar bagaimana dia menjadi marketingnya sekolah. Orang tua jadi marketingnya sekolah, siswa belajar jadi marketingnya sekolah. Semua produk sekolah bisa dijual. Artinya semua produk sekolah itu bisa menghasilkan uang. Nah uangnya pastinya saja dikembalikan ke guru. Nah yang berikutnya adalah networking. Networking itu banyak banget nanti dunianya. Ya contoh misalkan dunia usaha, dunia industri. Saya dengan beberapa perusahaan punya MOU, punya kerjasama terkait dengan misalkan siswa mau mengadakan studi komparasi atau field trip atau kunjungan edukatif dengan lembaga yang setipe dengan kita, yang di atas dengan kita. Itu networking itu penting. Jaringan itu kita masuk ke berbagai organisasi sehingga guru-guru pun terlibat di organisasi tadi. Dan itu memberikan kesempatan yang luar biasa. Sekolah kita menjadi semakin terkenal. Kemudian jaringan kita menjadi lebih banyak. Nah kalau jaringannya sudah menjadi lebih banyak, otomatis siswanya berbondong-bondong datang ke sekolah kita. Guru-guru kita dikenal di masyarakat luas, di dunia usaha, di dunia industri, di dinas, di tokoh-tokoh masyarakat. Karena ini penting. Kadang-kadang kan ada tokoh yang berpengaruh gitu kan di sebuah daerah, di suatu daerah, lalu kontradiktif dengan kita. Nah itu berbahaya bagi sekolah karena tokoh itu kan kalau saya bilangnya center of influence. Jadi kalau itu ngomong jelek tentang sekolah kita, maka itu berbahaya. Tapi bagaimana supaya tokoh yang bersangkutan itu endorse sekolah kita? Dia memasarkan sekolah kita. Dan ini terjadi ketika kita bekerja sama dengan pihak dinas, pihak departemen pendidikan. Kita ngadain acara, disupport sama mereka. Bahkan departemen kesehatan misalkan ngasih ambulan. Itu luar biasa. Kita bisa ngajak siswa ke anggota DPR, siswa ngajak ke kantor dinas, ke perpustakaan nasional tanpa harus bayar. Bahkan yang menyediakan bis mereka. Akhirnya dengan networking ini sekolah kita menjadi lebih baik. Masa depannya bisa menjadi lebih baik. Guru-guru juga bisa lebih berekspresi lagi. Nah inilah kompetensi-kompetensi yang saya selalu bilang teorinya adalah mengasah pedang. Nah, sehingga terus diasah sehingga secara kompetensi pribadi juga meningkat karena yakin bahwa guru pun pinter, tapi kita kepala sekolah harus paling tidak selangkah lebih pinter dari mereka. Sahabat pendidik Indonesia, saya sudah menjelaskan secara gamblang terkait dengan permasalahan konflik antara kepala sekolah dengan guru. Mulai dari contoh kasus, pengalaman-pengalaman saya di sebuah sekolah ketika saya jadi kepala sekolah, penyebabnya apa, sumber utamanya
sampai pada tahapan solusi bagaimana cara membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru. Peran kepala sekolah sebagai manajer ialah mengatur ritme, mengarahkan, mengevaluasi, membuat strategi dan terobosan baru yang kreatif, sehingga guru sebagai ujung tombak sekolah berperan sebagai pelayan yang baik bagi pelayan pendidikan, bagi pelanggan pendidikan, yaitu yang utamanya adalah orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita lakukan prinsip-prinsip kerja guru do the best. Jadi tolong sampaikan kepada guru kita semua, guru sahabat pendidik semua, kita berbagi peran. Saya kepala sekolah sebagai manajer gitu kan ya teman-teman, para sahabat pendidik sebagai manajer, lalu guru sebagai pelayan bagi masyarakat sekolah kita, bagi pelanggan utama. Lakukan do the best, berikan pelayanan yang terbaik, maka ketika sinergi antara guru dengan kepala sekolah akan membuat sekolah menjadi lebih baik. Sekolah terbangun, konsekuensinya luar biasa. Sekolah harmonis, sekolah lebih produktif, dan guru-guru menjadi lebih profesional. Sehingga kekhawatiran permasalahan yang tadi disebutkan di awal itu menjadi hilang. Kenapa? Ya karena tadi ada sinergi antara kepala sekolah dengan guru. Nah, demikianlah bahasan kita hari ini. Semoga menjadi bahan referensi bagi sahabat pendidik Indonesia dalam membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru. Dan tentu saja bisa jadi pengalaman saya ini berbeda dengan pengalaman sahabat pendidik semua. Semoga sekolah kita memiliki sistem yang baik dengan sinerginya antara kepala sekolah dengan guru, sehingga sekali lagi guru bisa menjadi lebih produktif, guru bisa menjadi lebih profesional dalam berkinerja, kepala sekolah tidak lagi dipikirkan atau disibukkan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah dan di guru. Sampai bertemu kembali di bahasan-bahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jika sahabat pendidik memiliki pertanyaan atau mau sharing pengalaman, silakan isi di kolom komentar. Salam pendidikan, saya Herdi Nurdin, Edigma Pakar Edukasi.